Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Amma ba'da, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususul mu'allif hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. 447 ya. 774 Satu lagi dapat mangkok. 774 ya. Amalul jannati as-sidqu. Itu ya. Wa idza sadaqal 'abdu barra. Wa idza barra amana. Wa idza amana dakhalal jannah. Amalul jannati. Amalan penghuni surga. Ai amalu ahlil jannah au al-amalu al-muwassilu ilal jannah, amalan yang bisa mengantarkan ke surga. As-sidqu ai qaulul haq, berbicara benar. Qulil haqqa walau kana murra, ngomong bener itu kadang ya pahit, siap diomeli itu ya. Wa idza sadaqa al-'abdu, dan ketika seorang hamba berbicara benar, barra ay amala amalan salihan khalisan min kulli mazmatin. Apabila seorang hamba itu berkata benar, barra, maka ia menjadi orang baik. Wa idza barra, ketika dia menjadi baik, amana bil mati, dibaca panjang amana, ai imanan kamilan, iman yang sempurna. Wa idza amana, ketika ia mempunyai iman yang sempurna, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Wa amalun nar al-kadhib, amalan calon penghuni neraka itu al-kadhibu, bohong. Tapi kalau ngaji kitab Riyadhus Shalihin itu ada bohong yang dibenarkan, bohong yang untuk meleraikan dua orang yang berantem. Itu diantara bohong yang dibenarkan. Bohong untuk menghindari konflik, nah itu bohong yang dibenarkan. Atau bohong untuk menyelamatkan orang. Wa idza kadzabal 'abdu, ketika seorang hamba berkata bohong, fajaro, bukan fajiru ya, fajaro. Fajaro al-fajru beda. Al-fajru artinya waktu fajar. Kalau fajaro itu, kalau mau kiai-kiai Jawa dulu maknanya lacut. Lacut.
Lanjut itu apa kalau orang sini mana nih ya? Oh, kalau di situ apa mana Pak? Fasik. Ya fasik itu kan ya bukan bahasa Indonesia juga ya. Fasik itu ya dosa gitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat beliau itu pernah didatangi orang ahli maksiat. Cuman ngomongnya orang itu, ya Rasul, saya itu pengen tobat. Cuman saya hobi mabuk, kalau suruh berhenti mabuk belum bisa. Saya hobi main perempuan, kalau belum suruh berhenti belum bisa. Saya hobi main judi, tapi kalau belum suruh berhenti belum bisa. Terus gimana caranya saya tobat ya Rasul? Kalau kita ditanyain begitu, caranya gimana jawabnya? Umpama ada orang datang kita, Pak Ustadz Kohar, saya pengen tobat. Oh bagus, saya itu ahli minum, tapi kalau belum berhenti, suruh berhenti minum belum bisa. Saya hobi main perempuan, suruh berhenti belum bisa. Hobi main judi apalagi slot belum bisa. Lah terus caranya saya tobat gimana? Lah iya, katanya mau tobat, tapi dari maksiat yang dia lakukan dia belum bisa berhenti. Terus Rasulullah jawabnya apa? Ya wes, kalau belum bisa berhenti gimana belum bisa. Tapi yang penting satu permintaan saya kata Rasul. Apa ya Rasul? Jangan bohong. Oh itu mah kecil ya Rasul. Siap. Mudah kan? Begitu sehari, 2 hari dia habis main perempuan, pulang ke rumah ditanyain sama istrinya. Dari mana Mas? Kalau jujur pasti berantem. Kalau bohong udah kadung janji sama Nabi. Akhirnya, waduh, ternyata Rasulullah memang cerdas. Esoknya hari habis gajian, duit habis gara-gara main slot. Ya, kalau sekarang ya, kalau dulu kan ya judi lah ya. Nyampe rumah ditanya, Mas gajiannya mana? Waduh, mau ngomong jujur, hancur. Ada piring terbang, ada apa lah ya. Nah kalau bohong udah kadung janji sama Nabi. Wah akhirnya orang itu datang ke Nabi. Ya Rasul, permintaanmu kayaknya remeh. Cuman kok nyatanya bisa berhentiin saya main perempuan, main judi, main yes, yang lain lah bisa berhenti. Gara-gara permintaan Rasul cuma satu, jangan bohong. Padahal kita itu bohong itu menduduki peringkat nomor 1 ya. Imam Bukhari itu dalam satu riwayat, beliau itu kalau mau nulis hadis yang ditulis di kitabnya, itu beliau kan cross check langsung dari sumbernya. Misalnya begini, saya mendengar ucapan ini dari Pak Idris. Nah, saya langsung konfirmasi ke Pak Idris. Pak Idris bener pernah dengar omongan begini? Oh iya bener. Nah baru dicatat. Lah satu hari ketika Imam Bukhari ini cross check ke orang tersebut, ya, ternyata orang tersebut itu mau nangkep ayam tapi ayamnya dibohongi, dilempari jagung, ya kan, begitu dilempari jagung, begitu ayamnya dekat mau ngambil jagung itu baru ditangkap. Lah Imam Bukhari balik lagi. Ketika ditanya, loh katanya mau ke situ kok balik? Enggak, wong dia ayam aja dibohongi apalagi orang. Iya pura-pura dikasih cacing diginiin Pak Ji ya. Ikan dibohongi. Imam Bukhari balik nggak jadi ngeriwayatin hadis. Makanya sahihnya Bukhari itu menduduki peringkat tertinggi dari kitab-kitab hadis yang ada. Karena telitinya beliau sampai begitu. Lah kita udah ketahuan orang bohong aja, dia cerita masih kita dengerin aja. Lah bodoh amat lah pokoknya, kalau dia cerita dengerin aja, udah dengerin. Cerita beli nanti pandang. Wa idza fajara, kalau dia udah fajiru. Fajara itu ya tadi lah, berperilaku maksiat. Kafarah, kufur, tapi kufur itu bukan kufur dia berarti murtad, bukan ya. Kufur itu berarti mengingkari nikmat. Wa idza kafara, ketika dia kufur mengingkari kenikmatan berbuat baik itu, dakhala nar, maka ia masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim.
Alaika bitaqwallahi fa innaha jima'u kulli khair. Alaika, wajib kepada engkau, bitaqwallah, dengan takut kepada Allah. Fa innaha, karena sesungguhnya taqwallah itu jima'u kulli khair, bersatunya, berkumpulnya setiap kebaikan. Maka jima itu kan artinya kumpul. Ngerti jima kan? Enggak ngerti, ya. Padahal udah ngelakuin sering gitu, tapi nggak ngerti namanya. Loh. Kikuk-kikuk belum kan? Nggak ngerti juga. Ya orang polos ya, nggak ngerti ya orang polos. Iya polos ya ngerti. Kalau tahu ya. Takut pada Allah itu berkumpulnya semua kebaikan. Jadi gimana maunya? Mau ada perempuan di jalan mau suwi nggak jadi. Wah iya, kalau pas saya suwi kebablasan kelolotin lampu mati suul khotimah, nggak jadi. Wa alaika bil jihad, dan hendaknya kepada engkau jihad, tapi jangan diarti perang. Ini orang-orang yang memang wataknya bengis, asal kata jihad dimaknainya perang. Ada hadis yang dijadikan alat untuk apa ya? Mendiskreditkan ajaran Islam itu ajaran perang. Itu ada hadis dalam kitab Arba'in Nawawi. Itu hadis nomor 9 atau nomor 8 itu. Yang bunyinya memang saya, dan kalau diterjemahkan Indonesia, an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Uqatila itu oleh orang-orang yang keras atau orang-orang yang nggak senang dengan Islam dimaknai membunuh. Padahal uqatila itu fi'il mudhari' dari kata qatal. Qatala itu saling. Kalau umat Islam diserang, ya balas nyerang. Nah itu uqatila itu artinya saya diperintahkan untuk membalas, bukan kok untuk membunuh. Nah, kadang diartikan orang-orang yang nggak senang atau orang-orang yang pahamnya keras, ekstremis, dimaknai uqatila itu membunuh. Padahal bukan begitu maknanya. Fa innahu, karena sesungguhnya jihad itu rahbaniyatul muslimin, pengorbanan orang-orang Islam. Nah kalau jihadnya sekarang ya nyari rezeki yang halal untuk nafkahi anak istri ya jihad. Pas mau berangkat malah hujan gede, ya jihad. Mau subuh malah hujan, ya jihad ini. Udah mau berangkat malah istri, apain sih mas, sholat di rumah juga bisa. Jihad itu. Jihadnya orang sekarang ya itu. Jihad lawan kepelitan diri ya jihad ya. Tiap minggu ada kaleng, ya mbak ya. Itu jihad itu mbak. Yang nari keliling ya jihad, yang isi kalengnya ya jihad. Ngelawan kefakiran, bukan kefakiran, kepelitan, kebakilan. Jadi asal buka kantong ini set, ada cepek, ada gocap, ada 20, ada 10, ada goceng, ada 2000. Nah ini jihad ini man, jihad ini merah, biru, hijau, ungu, ungu, coklat, abu-abu. Nah kira-kira yang masuk kaleng yang mana ini? Kalau adanya abu-abu itu enggak jihad man. Memang adanya itu terpaksa itu. Orang jihad itu kalau tadi itu pilihan banyak, lah kok dia milih yang merah. Berarti jihadnya menang. Lah kalau milih yang abu-abu, wes babak belur itu. Lah kalau yang tengah-tengah, yang hijau kan tengah-tengah hijau ya. Ya berarti itu ibarat pertandingan mah draw lah ya. Apa draw itu? Seri. Lah. Lah kita ini seringnya seri menang apa kalah? Kalah. Cari yang ikhlas bener dah. Kembali botot. Itu bukan ikhlas lagi, itu kalah dalam jihad itu. Rahbaniyatul muslimin itu jihadnya atau pengorbanan. Nah kalau di situ rahbaniyah gimana nih Bapak Ustaz?
Enggak di mana ini? Enggak di mana? Mana ya? Iya, berarti kan yang terjemah kurang nih terjemahnya. Ya. Pengorbanan. Di situ juga sama, Pak. Tapi lain kan ya kitabnya bersama. Sama. Oh, sama ya. Pokoknya sama. Biasanya kalau beda penerbit kan beda penerjemah gitu. Wa alaika, dan hendaknya pada engkau bizikrillah, dengan menyebut nama Allah. Zikir juga harus megang tasbih madung mulon ya enggak. Sambil main catur zikir ya bisa Pak Ji ya. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Kalau menang alhamdulillah, kalau kalah asal mau makan Allah barik lana. Ya kan wiridan, orang nyebut nama Allah di mana aja sambil naik motor, kubrak, astagfirullah. Lah ketemu apa lobangan ketutup air nggak ketahuan deh ya. Begitu habis itu depan ada yang bening-bening semok langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah ya jelas ya. Lah orang zikir itu kan wazkurullaha qiyaman wa qu'udan. Orang zikir ya boleh dalam qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, atau bahkan wa ala junubihim sambil rebahan. Lagi rebahan. Ya Allah Akbar sambil melihat ke atas cicilah. Aduh. 4.100.000 ya Allah. Kan zikir kan itu kan. Zikir ya enggak harus wiridan madhep mulon montak-mantuk ya enggak. Enggak harus itu. Lah terus kemana ya? Zikir tingkat tinggi. Lah zikir wali itu, zikirnya wali ya begitu. Bukan kok zikir amatiran yang madhep mulon keteplak-ketepluk. Zikirnya wali ya gitu man sambil astagfirullah. Jihad itu mah. Kelas tinggi itu. Wa tilawati kitabillah, dan membaca kitab Allah Al-Qur'an. Nesne ora iso ya kulhu lah ya. Kulhu le suwe. Fa innahu, karena sesungguhnya itu nurun, menjadi cahaya laka untuk engkau fil ardi, di muka bumi ini. Walaupun pikiran lagi mumet, kalau yang terucap pikir paling enggak ada tabungan untuk nanti di akhirat. Nah kalau udah pikiran mumet langsung madep ke atas, sialan kalah tender. Apa diserobot orang kan? Lah kalau astagfirullahaladzim, walaupun proyek diserobot orang kan pahala masih dapat. Tapi kalau ya kalau orang Jawa Timuran apa? Cok. Aduh. Suwe, jangan. Wa dzikrun, nah itulah kauntumu fis samai, di langit. Alias para malaikat terus ngedoain biar proyek di Trikum orang, kan ada proyek lain. Wahzun lisanaka, wahzun, dan jagalah lisanaka, lisanmu, illa min khairin, kecuali ngomong yang baik. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, bidzalika, dengan itu maksudnya itu dari awal itu. Zikir pada Allah, baca ayat Quran, jaga mulut. Taghlibu, engkau mengalahkan asyaitona, setan. Ngalahin setan itu dengan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alaika bi husnil khuluqi wa tulis sumti. Situ nulisnya somti apa sumti?
Fawalladzi nafsi biyadihi ma tajammalal khalaiqu bimislihima. Alaika wajib untukmu bihusnil khuluqi, dengan akhlak yang baik. Kalau kholqi itu penciptaan fisik, tapi kalau khuluqi akhlak. Kayak di Barzanji, cuman kan kita Barzanji nggak pernah sampai situ bacanya sih ya. Kan Barzanji itu ada 19 pasal. Pasal terakhir doa. Berarti yang 18 itu tentang kepribadian Nabi, yang 17 itu tentang ciri fisik Nabi. Nah itu kan dibuka wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Rasulullah itu adalah pribadi yang ahsanan nas, sebaik-baik manusia, khalqan dari fisiknya, wa khuluqa dan akhlaknya. Itu khuluq itu artinya akhlak, tapi kalau harokatnya dirubah, tulisannya sama, itu menjadi fisik. Wa tulis sunti. Kalau sunti kok saya malah kurang serta. Dan menjaga omongan alias banyak diam. Fawalladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, berarti demi Allah. Ma tidaklah tajammalal khalaiq, lebih baik, lebih bagus dari macam-macam akhlak, bimislihima, yang menyerupai akhlak yang baik dan diam. Diam itu orang aman ya. Kita-kitanya apa-apa, kalau aduh mohon Pak nggak tahu, selesai urusan. Tapi kalau kita sok tahu, ditanyain terus ya. Oh, iya. Awas saya nanya anaknya, tanya aja sakit. Anak di jalan. Ayo bapak ini kemana? Nggak tahu. Nah, selesai udah, coba kalau dia jawab. Oh, nanya terus Pak. Nggak tahu. Bapak ini tuh tahu. Nggak tahu. Cara paling aman kalau ditanya apa-apa yang kiranya membahayakan itu paling aman. Nggak tahu, selesai. Kalau kita jawab, oh kayaknya, wah, wes malah diuber terus. Mending, wah, soalnya nggak tahu, selesai, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Alaiki bijumalid du'ai. Wah, alaiki berarti yang dituju ini perempuan. Oh, Aisyah. Berarti Rasulullah ngomong kepada Aisyah. Kalau alaika itu kan untukmu laki-laki, kalau alaiki untukmu perempuan. Itu kadang saya yang sering agak ketawa-ketawa gimana kalau orang tasmiyah itu. Kalau dari acara akikahan itu biasanya kan ada tasmiyah ya. Iya. Sama itu Pak, padahal bayinya perempuan. Itu ntar kalau jadi bencong yang salah ya tasmiyah. Lah iya. Loh, kalau bayinya laki-laki kan samai tuki. Lah, kalau perempuan salah. Lah, kalau bayinya laki-laki samai tuka. Tapi kalau bayinya perempuan samai tuki. Lah, karena mungkin ustadznya nggak pernah belajar nahwu, pokoknya asal dengernya samai tuka. Kelihatannya keren pakai udung-udung gede samai tuka. Kadang saya kalau denger begitu ya, woi ustadznya pernah belajar nahwu enggak? Bayinya perempuan kok mendoainya laki-laki. Nah, kalau nanti jadi bencong kan ya tanggung jawab. Jadinya Laura, lanang ora, wadon ora, wong jenis kelaminnya wadon didoainya lanang. Sama itu Pak, saya sering denger yuk. Oh. Di situ alaiki. Alaiki ya benar. Karena itu memang sabda Rasulullah kepada Aisyah. Memang di situ kan nggak ada sebut Aisyah, tapi di dalam kitab ini ada. Alaiki kan Yang ini kan. Alaiki ya benar. Nomor 777. Alaiki bijumalid du'ai wa jawamihi, itu kan? Di sini alaika. Alaika. Nah, di sini disyaratnya karena ini pesan Rasulullah kepada Aisyah. ini alaiki. Ya benar ya alaiki. Beda-beda. Iya, karena ini sabda Rasulullah kepada Aisyah. Walaupun kalau seandainya dibaca alaika karena tidak disebutkan siapa yang diajak ngobrol, ya benar-benar aja.
Tapi kalau dalam syarahnya dalam kitab ini Syuruh wa Anwar Muhammadiyah itu dijelaskan siapa yang menjadi kitab yang diajak bicara Rasulullah itu kan dijelaskan di sini yaitu ya Aisyah, wahai Aisyah. Jadi kan perempuan. Alaiki kepadamu wahai Aisyah bijumalid du'ai dengan globalnya doa. Dengan doa yang mencakup semuanya itu. Kayak Robbana Atina itu kan mencakup semuanya gitu. Sabu jagat. Ya sama kayak kita ngucap salam assalamualaikum itu udah nyakup semuanya. Ngedoain seandainya kita ragu itu yang meninggal laki atau perempuan wes langsung Allah maghfir lahum gitu. Beres. Ini kadang dirinci satu-satu. Li walaha walaha walahu mending bener kadang salah lagi ya Allah. Saya pertama kali dengar itu waktu selamatan di sono loh. Waktu saya pertama kali pindah sini. Li walahu walaha walah sombong. Ketahuan karena nggak pernah belajar nahwu begini. Udah keburu dipanggil ustaz ya. Jadinya proses menjadi ustaz. Udah bacanya nggak karuan terus. Pengaruh juga ya? Makhraj pengaruh juga makhraj. Iya. Makanya satroi sampai begini-begini karena mumet di makhrajnya apa. Jim jadi zal. Ada yang kalimatnya hilang, ada yang kalimatnya loncat wes. Wah, ngono lah wes. Allah Maha tahu lah ya Mas Satyo. Allah Maha tahu dah dia mau minta apa itu Allah Maha tahu dah wes. Allah enggak rewel ya. Beres lah itu jawaban cepat itu Allah enggak rewel ya. Yang rewel kan orang-orang yang ngerti. Nah, yang enggak ngerti wes amin. 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 Yang rewel kan yang ngerti-ngerti loh, yang enggak ngerti malah amin. Amin. Kebeban ya, yang amin kebeban. Masalah makanya aslinya tuh enakan yang enggak ngerti, Pak. Kebeban. Wes pokoknya bahagia aja, amin. Amin. Iya, disebut dengan neraka. Lah saya enggak tahu. Sebutin amin doang. Oh dia loh. Saya ke neraka itu. Kalau mengaminkan. Iya, saya enggak tahu. Buat orang kasih kesalahan. Ayo sih. Kalau saya Jawaban yang alasan paling enak Allah gak rewel ya Pak Ji. Iya. Aman udah. Aman malah memang ya gak ngerti Pak Ji. Masalah amin. Amin. Asal kelamaan langsung ada yang tiba-tiba batuk. Aduh ya Allah, makanya aslinya aman memang orang gak ngerti aja. Aman. Daripada ngerti takut ntar jadi pikiran. Ngerti. Kayak Gus Roy ngerti sampai begini-begini aja. Pusing. Baca opo. mata itu. Kalau yang ngerti bingung saja. Dia mau aminin salah kagak diaminin. Bagaimana? Dari aminin kita tidak esek. Jadinya si malakama. Sebolah ya. Allah Maha tahu ya. Wa jawamihi dan mencakup semuanya. Jawami. Kuli, nah itu makanya kuli itu kan ucapkanlah wahai Aisyah. Kalau laki-laki kul, katakan wahai laki satu. Kalau kuli kan situ. Nah berarti bener yang depannya alaiki. Nah kuli itu perempuan. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Yes, ini doa ini intinya itu semakna dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma ya Allah inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepada Engkau minal khairi kullihi kebaikan semuanya, pokoknya yang baik-baik. Ajilihi baik di dunia wa ajilihi dan akhirat. Itu bacanya kalau ditulis Indonesia sama itu. Ajil sama ajil. Ajil itu artinya dunia. Ajil pakai hamzah artinya akhirat.
ajilid dunia wa ajilil akhirah. Ya Allah, saya minta kebaikan dunia akhirat. Ya sama aja, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ibarat obat obat serbaguna. Doa dibaca orang seneng ya pas, dibaca orang susah ya pas, orang lahiran ya pantas, orang meninggal ya pantas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma alim tu minhu wa ma lam a'lam. Baik yang saya tahu maupun saya yang tidak tahu. Terus pokoknya saya minta yang baik-baik untuk dunia akhirat, baik yang saya tahu maupun saya yang tidak tahu. Karena banyak kebaikan yang kita itu tidak tahu. Wa as'aluka, dan aku mohon kepada engkau al-jannata, surga. Wa ma, dan sesuatu qarraba yang mendekatkan ilaiha, kepada surga, min qaulin, baik dari ucapan, au amalin, atau perbuatan. Ya Allah, minta surga dan apa-apa yang bisa bawa ke surga, mau omongan kek, mau perbuatan kek. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepada engkau minan nari, dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa yang mendekatkan ke neraka, min qaulin, dari ucapan, au amalin, atau perbuatan. Wa as'aluka, dan aku memohon kepada engkau mimma sa'alaka bihi Muhammadun. Wa as'aluka, dan aku mohon pada engkau mimma, dari apapun, sa'alaka, yang memohon kepada engkau bihi, dengan ma, Muhammadun, Nabi Muhammad. Kalau dimaknai satu-satu begitu. Kalau dimaknai secara umum, ya Allah, aku meminta seperti apa yang diminta oleh Nabi Muhammad. Tapi saya yakin ada satu doa yang kita nggak berani ngamalin. Miskin. Ya doa itu. Wong belum ngamalin itu aja do potong panting itu. Kan ada doanya Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Loh kok jangan? Itu loh doanya Nabi loh. Sering-sering Res, nggak apa-apa Res, nanti kebalikan Res. Tapi biasanya kalau minta miskin malah dikasih kaya. Iya, dikembalikan nanti. Oh, iya kayak mana? Minta kaya aja susah banget. Lah yo nyatanya minta kaya dikasih miskin. Lah coba sekali-kali minta miskin, siapa tahu dikasih kaya. Kebalikannya. Kalau minta kaya kan gak dikasih tuh, dikasih miskin malahan ya, lalu balik. Siapa tahu kan ya. Kasih miskin, nah kan kasih kaya. Itu jadi balikan. Berani. Wa a'udzubika mimma ta'awwadha minhu Muhammadun, dan aku berlindung kepada engkau dari apa yang Rasulullah berlindung. Wa ma qadaita li, wa ma, dan sesuatu qadaita yang engkau tentukan li, untukku, min qada'in, dari berbagai macam ketentuan, faj'al, maka jadikanlah akibatahu, efek atau akibat dari qada itu, rusydan. Rusydan itu petunjuk, arahan, ay khairan, kebaikan. Ya Allah, tentukanlah qadaku, ketentuan untukku itu ketentuan yang berakibat baik. Kalau ditentukan miskin, kira-kira akibatnya baik kan? Mungkin baik. Mungkin ya, mungkin baik. Selama ini ngerasain baik kan ya? Baik. Alhamdulillah, ya udah berarti miskin terus aja. Lagi bantu orang guys. Oh gitu. Kadang kan ada orang bikin status biar miskin, yang penting bahagia. Ya udah miskin aja terus biar bahagia. Sekali-kali dah ya man ya. Rawahul Bukhari ani Sayyidah Aisyah. Ya benar, berarti periwayatnya Aisyah. Makanya benar tadi alaiki. Wong tadi ada kata kuli, bacalah wahai perempuan. Wah, ini hadis yang selanjutnya ini agak gimana ini? Alaikum, hendaknyalah kalian bil abkar. Kalau milih istri, milih yang perawan. Jadi benar. Abkar itu jamak dari kata bikrun.
Abu Bakar itu bapaknya perawan. Kalau Abu Janda Janda. kok lama nggak nongol ya? Apa saya nggak lihat apa? Biasanya kan kalau ada kasus apa gitu. Enggak berani dia. Pakai laut. Oh pagar laut nongol dia pagar laut. Oh dikenal aja jadi. Kirain mau udah mati. Iya Abu Bakar bapaknya perawan. Dia udah hilang. Alaikum hendaknya kalau milih istri itu bil abkar yang perawan. Padahal Rasulullah itu istrinya yang perawan cuma satu. Yang lain dan Berarti dari janda dong. Banyak janda. gitu ya. Waktu itu Pak Ustadz katanya kata Iman. Fa innahunna karena sesungguhnya perawan itu aqdhabu afwaha. Ini baca hati setayanya gimana nih? Lebih manis mulutnya, lebih sejuk ya. Benar ya. Terjemahnya gitu kan? Iya. Iya benar. Ahla itu kan manis. Afwaha bau mulutnya harum. Kalau janda aduh itu wa antaku arhaman dan lebih subur rahimnya peranakannya. Wah itu lanjutannya gitu mulu nih. Apa loncatin aja Pak Ustadz ya? Jangan Pak Mali enggak boleh. Pak Mali. Entah pengen kawin lagi ada lompatin aja Pak Ustadz ya. Satu hadis ini. Yang penting kan saya baca Arabnya aja. Itu yang baca terjemahnya makanya bikin ketawa terus ya. Wa ashanu akbalan wa ardo bil yasiri minal amali. Waduh, wa ashanu akbalan lebih anget. Pak Ustadz ya. Ya terjemahnya apa bener kan? Iya wa ashanu akbalan dan lebih anget itunya. Iya bener kan? Pak Ustadz Rai. Bener kan? Jeblok. Pak Ustadz bener kan terjemahnya itu kan? Oh ya iya makanya. Donan. Oh. Kok enggak ada yang ngantuk? Berdua bisik-bisik. Kata Pak Haji apanya? Jeblok. Kirain bohongan. Asli loh terjemahannya itu. Pak Haji kepo. Omong-omongnya Pak Haji. Lama-lama. Makanya ada bawaan beneran ini. Aduh. Yang penting jangan selimut. Saya mau minum nggak jadi takut keselak Sampai ke situ ya ngajarin. Kiai sampai detail banget ya. Ya, Kiai sampai detail banget ngajarin. ini bukan kiai hadis Pak Haji. Ini pengarang. Hadis ini Pak Haji bukan kiai. Kiai kan cuman baca, nulis hadis ini Pak Haji. Ini pengarangnya sampai detail banget ini. Ya pengarangnya Kanjeng Nabi. Wa ashanu akbalan lebih anget Itunya. Nah, paham lah ya, itu nyaris ya, paham ya. Jangan itu nyari, emang nggak ngerti emang. Dia orang polos Haji, nggak ngerti dia mah. Sekarang tahunya Kalau bahas beginian tuh semangat. Mak-mak ya begitu. Kemarin ngaji bahas hal yang tidak membatalkan puasa, di antaranya peluk cium yang penting tidak dendet-dendet. Dendet apa itu langsung ketawa. Lah iya bener kok. Ada kitab itu namanya Riyadul Badi'ah bahwa pelukan ciuman itu tidak membatalkan puasa. Yang penting remnya itu pakem. Kalau remnya blong ya batal. Yang membatalkan itu bukan ciumannya, bukan pelukannya, tapi blongnya rem itu.
Termasuk lagi yang tidak membatalkan puasa itu berhubungan badan tapi terpaksa alias diperkosa. Berarti kalau situ Nah, kalau saya dari mana? Kalau nggak mau terus. Ya namanya terpaksa itu bukan kong kali kong, masa kong kali kong. Paksa saya dong gitu. Iya, kalau bahas begituan ini, waduh semangat nih. Wa ardo bil yasir, dan dia ridho dengan nafkah yang sedikit. Minal amali, wa ardo, dan ridho bil yasiri yang dengan sedikit, minal amali dengan nafkah. Itu keuntungannya. Belum tahu dapur soalnya. Belum tahu Pak Haji, belum tahu ini, belum pengalaman. Jadi apa adanya ya wis nerimo. Lah, kalau kawin janda apalagi dulu jandanya orang kaya ya walah, kenyut. Gaji sebulan cuma habis buat beli. Apa ini? Jadanya ini nih nazar. Tapi nggak usah man ya. Nggak usah lah, nggak usah. Kecuali kepepet. Alaikum bisidqi. Wah, ini malah hampir sama dengan hadis yang awalan tadi. Wajib di antara kalian untuk berkata benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya berucap benar itu mengarah kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengarah kepada surga. Ini hampir mirip dengan yang tadi. Wa ma yazalur rajulu, dan seseorang yang selalu yasduku, ia jujur berkata benar. Wa yataharra as-sidqa, taharro itu berkelanjutan terus menerus. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang terkenal berkata benar. Orang kalau punya sifat dipertahankan terus, lama-lama sifat itu melekat ke dia. Orang kalau temperamen bentar-bentar marah. Umpama ada orang nanya, siapa sih yang disiarin meninggal? Itu si Eman. Eman itu orangnya yang suka marah-marah mulu. Sesuatu yang terus dilakukan itu akan jadi identitasnya dia. Mau mana sih Pak Haji? Pak Haji siapa? Pak Haji siapa? Oh, yang suka mancing. Pasti gitu. Nah, iya. Lah termasuk orang yang berkata jujur, nanti kalau dia terus dipertahankan, dicatat di sisi Allah siddiqan. Wa iyyakum, dan hati-hati kalian wal kadzib, dengan kebohongan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, bahwa kebohongan itu mengarah kepada fujur tadi dulu. Fasik, lanjut kalau mana orang santri Jawa dulu. Wa innal fujura yahdi ilan nar, bahwa sesungguhnya kefasikan itu mengarah ke neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Lah orang kalau selalu bohong lama-lama dikenal sebagai pembohong. Kayak ceritanya almarhum Ghazaludin MZ itu. Orang nangon kambing di pinggir kali, dia biar gak sepi teriak-teriak, ada macan. Begitu orang kampung mendekat, saya bohong, nggak ada macan. Hari kedua begitu lagi, kata orang kampung, nggak ada macan, saya bohong. Hari ketiga macan datang beneran. Dia teriak-teriak, kata orang kampung, alah paling bohong. Kambingnya habis. Syukur. Sama kayak kita teriak, maling. Begitu orang-orang pada keluar, langsung kita nggak ada. Ngeprank. Hari kedua rumahnya kemalingan, kata tetangga kanan kiri, alah paling ngeprank lagi. Habis. Ya, tolong. Ini cerita ceramahnya Ghazaludin MZ.
Alaikum bisidqi fa innahu babun min abwabil jannah. Hendaknya kalian berkata jujur karena jujur itu pintu dari pintu-pintu surga. Wa iyyakum wal kadzib, dan hati-hati dengan kebohongan, fa innahu babun min abwabin nar, karena itu pintu dari pintu-pintu neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bi qiyamil lail, hendaknya dengan qiyamul lail. Qiyamul lail sama tahajud bedanya apa? Apa Mas? Qiyamul lail sama tahajud bedanya? Nggak beda, nggak ada bedanya nih. Enggak ada beda ya. Bangun malam. Kok usah kalau bahasa? Qiyamul lail sama tahajud bedanya apa? Tadi tiap mulai ya. Iya, ya mulai dia tak tahajud masuk qiyamul mulai. Nah, kalau qiyamul lail masuk tahajud gitu. Sama itu. Qiyamul lail kalau tahajud mesti qiyamul lail, tapi kalau qiyamul lail belum tentu tahajud. Qiyamul lail ini kan bangun malam, bangun malam kencing juga bisa. Cepat kencing, habis kencing, ngencingin. Kencingin apaan, Bang? Terus. Enggak, maksudnya enggak begitu. Kalau sholat malam itu yang penting dilakukan sudah malam hari, itu namanya sholat malam. Sholat maghrib, sholat isya, qobliyah isya, raweh itu ya malam. Tapi belum tentu disebut tahajud. Karena tahajud itu sholat malam yang dilakukan setelah tidur, walaupun tidurnya bentaran. Enggak harus jam itu, enggak jam 10 ya boleh. Yang penting dia udah tidur, umpama kayak orang yang kayak Pak Eko biasanya kalau masuk malam jam berapa Pak Eko berangkat? Jam 11, lah umpama sore tidur ya, sebelum berangkat kok sholat 2 rakaat, tahajud udah bisa, namanya tahajud. Yang penting sudah tidur. Nah kalau qiyamul lail tidak disyaratkan tidur, mau jam berapa, yang taraweh itu yang namanya qiyamul lail, tapi tidak masuk tahajud. Alaikum, kalau dalam Quran itu kan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah, dan sebagian dari malam maka bangunlah. Kalau disebut bangun berarti sudah Tidur. Alaikum, hendaknya kalian bi qiyamil lail, dengan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin qablakum, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, berarti sebelum Islam. Ini kan Rasulullah ngomong pada sahabat, qablakum, sebelum kalian, berarti kan sebelum datangnya Islam. Nah, kayak ayat puasa itu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi puasa itu diwajibkan juga sebelum umat Islam. Lah qiyamul lail itu juga ada sebelum adanya Islam. Wa qurbatun ilallahi ta'ala, dan pendekatan kepada Allah ta'ala. Wa manhatun, dan pencegah anil ismi, dari dosa. Kalau ismi pakai sin artinya nama, kalau ismi pakai ta, dosa. Wa takfirun, dan penutup lisayyi'at, berbagai macam keburukan. Wa matradatun, dan pengusir lidai, penyakit, anil jasadi, dari fisik. Yang rajin qiyamul lail insyaallah sehat. Nah, itu kalau enggak sehat ya enggak kuat qiyamul lail. Yang penyakitan ini nggak pernah qiyamul lail. Lah iya. Ya rebahan. Mata melek ya enggak bangun-bangun ya. Rawahu Ahmad an Bilal wallahu a'lam bishawab.